Baik, para mahasiswa, kita masuk pada sesi yang ketiga, part yang ketiga pada sesi 11 hari ini. Kita masuk ke contoh kasus untuk uji beda satu min atau uji hipotesisnya menggunakan uji beda satu min, di mana standar deviasi populasinya atau TO-nya diketahui. Kasusnya seperti ini, diketahui kadar kolesterol orang dewasa normal itu adalah 200 gram per 100 ml. Dengan standar deviasi populasinya sebesar 56 gram. Seorang peneliti telah melakukan pengukuran kadar kolesterol sekelompok penderita hipertensi sebanyak 49 orang. Maka didapat rata-ratanya sebesar 220 gram per 100 ml. Nah, peneliti ini ingin menguji apakah kadar kolesterol penderita hipertensi itu berbeda dengan kadar kolesterol orang dewasa normal. Apakah dia berbeda atau tidak berdasarkan data yang dia peroleh. Nah, dari kasus ini kita ketahui kadar kolesterol orang dewasa normal itu 200 gram per 100 ml. Kemudian standar deviasi untuk populasinya 56 gram. Kemudian jumlah sampel itu 49 orang. Kemudian rata-rata kolesterol yang didapat itu 220 gram per 100 ml. Maka yang ditanya, Anda harus melakukan pengujian apakah kadar kolesterol penderita hipertensi itu sama atau berbeda dengan rata-rata kadar kolesterol orang dewasa normal. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, maka kita lakukan tahapan-tahapan pengujian hipotesis seperti yang disampaikan di part yang kedua tadi. Tadi kita sudah ketahui kadar kolesterol populasi atau NIU itu 200 mg, standar deviasi populasi diketahui TO-nya 56 mg, kemudian kadar kolesterol sampel rata-ratanya sebesar 220 mg. Nah, tahap pertama kita lakukan pengajuan hipotesis H0 dan H alternatif. H0-nya NIU sama dengan 200 dan HA-nya NIU tidak sama dengan 200. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol orang dewasa dengan penderita hipertensi itu untuk pernyataan H0-nya. Sedangkan pernyataan hipotesis alternatifnya HA, NIU tidak sama dengan 200. Artinya ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol orang dewasa dengan penderita hipertensi. Nah, kalau dilihat dari bunyi pernyataannya, jelas ini merupakan uji hipotesis menggunakan dua arah atau two-tailed test. Yang kedua, kita tentukan level of signifikannya, derajat kemaknaan atau batas kemaknaan yang kita gunakan di dalam uji hipotesis ini sama seperti standar, yaitu menggunakan 5%. Kemudian tahap yang ketiga, lakukan pemilihan uji statistik. Nah, uji statistik yang kita gunakan, kita sesuaikan nanti dengan kriteria data yang kita miliki. Katakanlah ini kita menggunakan uji beda min satu sampel dengan pendekatan uji Z atau standar deviasi yang diketahui. Kemudian yang langkah keempat, kita lakukan perhitungan uji statistiknya. Cari Z hitungnya. Z hitung kita dapatkan dari nilai rata-rata dikurangi dengan nilai rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi populasi per akar N atau banyak akar banyaknya data. Maka Z-nya 220 dikurangi 200 per 56 dibagi dengan akar 49. Kalau ini diselesaikan dengan benar, maka kita dapatkan Z hitungnya itu 2,5. Kemudian kita masuk tahap yang kelima, yaitu keputusan uji statistik. Nah, di dalam pemilihan, sebenarnya nanti dalam prakteknya Anda pilih salah satu saja, apakah menggunakan pendekatan klasik atau hanya menggunakan pendekatan probabilistik, tergantung pilihan saja. Tapi jangan dua-duanya. Ini karena untuk proses belajar, kita lihat pertama ketika kita melakukan perhitungan menggunakan pendekatan probabilistik.
Maka langkah pertama yaitu dicari nilai P-nya. Lalu dibandingkan dengan nilai alfanya. Kalau kita menggunakan pendekatan probabilistik, ya, cari nilai P, lalu nanti kita bandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05. Nilai yang didapat nanti kita konversikan dalam tabel kurva normal untuk mendapatkan nilai P kita. Nah, Anda harus melihat nilai P itu nantinya dari tabel Z. Tabel Z itu tersedia di buku-buku statistik yang ada pada lembaran terakhir. Di situ banyak sekali disediakan tabel-tabel yang nantinya dapat kita manfaatkan di dalam melihat tabel Z kan namanya, atau tabel T, kemudian ada tabel F dan sebagainya yang nantinya dimanfaatkan di dalam melihat nilai yang ada pada tabel. Nah, dari tabel Z, nanti saya tunjukkan ada ini tabel Z. Nah, tabel Z ini nanti kita gunakan di dalam melihat nilai yang kita peroleh dari perhitungan tadi. Maka dari tabel Z diperoleh peluangnya 0,4938. Dengan posisi tadi nilai Z yang kita dapatkan itu 2,5. Ya. Jadi kita lihat ini barisnya 0 sampai 0 sampai 1,9. Tapi kita dapatkan tadi nilai Z-nya 2,5. Nah, kita dapatkan di lembaran kedua ini ada 2,5. Pada 2,5 pas, pada barisnya itu merupakan angka di belakang 2 belakang desimal. Kalau tidak ada 2,5, maka nilainya 0,4938, posisinya seperti ini. Nah, 0,4938 ini kita masukkan di sini ya. Jadi kita dapatkan tabel Z-nya dengan posisi nilai Z itu 2,5, maka peluangnya 0,493. Artinya nanti nilai P itu kita kurangi dengan nilai P itu kita kurangi dengan nilai Z pada tabel. Jadi 0,5 kita kurangi dengan 0,4938. Di 0,5 ini menggambarkan distribusi kurvanya setengah dari seluruh kurva yang kita dapatkan. Jadi setiap itu kita akan kurangi dengan 0,5. 0,5 dikurangi nilai Z yang kita dapatkan pada tabel 0,4938, maka kita dapatkan 0,0062. Nah, pada tabel Z itu kita hanya melihat pada uji one tile-nya, tetapi hipotesis yang kita ajukan itu berbentuk two tile. Makanya kita lanjutkan, berhubung arah uji pada hipotesis yang kita ajukan itu two tile, maka nilai P untuk uji itu maka dikalikan dengan 2. Kita dapatkan tadi 0,006, kita kalikan dengan 2 karena ujinya uji dua sisi. Sehingga kita dapatkan nilai P-nya itu 0,012. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai P-nya 0,012, nanti baru kita bandingkan dengan nilai alfanya 0,05. Nah, berdasarkan kriteria yang sudah kita tetapkan, ketika kita dapatkan nilai P-nya itu kecil dari 0,05, maka kita tarik kesimpulan kita menolak 0. Tetapi sebaliknya, kalau kita dapatkan nilai P itu besar dari 0,05, maka kita gagal menolak 0, sehingga 0-nya kita terima. Nah, dari data yang kita peroleh tadi, 0,012 itu nilai P-nya jelas lebih kecil dari 0,05. Karena dia lebih kecil dari 0,05, maka kita tolak 0. Dengan menolak 0, maka kita tarik kesimpulan bahwa pada taraf kemaknaan 5%, secara statistik, ada perbedaan kadar kolesterol orang dewasa dibandingkan dengan penderita hipertensi. Nah, inilah kesimpulan yang kita dapatkan kalau kita menggunakan pendekatan probabilistik. Yang kedua, kalau kita menggunakan pendekatan klasik, nah, kita lakukan tahapan seperti berikut. Berhubung uji hipotesis yang kita lakukan ini menggunakan uji dua sisi atau two tile test,
Maka kalau kita gunakan 5%, 0,05, maka 0,05 ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2 sehingga menjadi alfanya 0,025. Nah, untuk mencari nilai Z di tabel kurva normal, maka peluang yang dicari itu adalah 0,5 setengahnya dikurangi dengan 0,025. Maka kita dapatkan 0,475. Nah, nilai 0,4750 itu kita lihat di kurva normal berada pada posisi 1,96. Jadi bisa kita lihat 0,4750 ya. Kita putar 0,4750, 1,96. 1,96, 1,9 di bawah ini sekali Anda tarik ke kanan pada posisi 0,06. Nah, disinilah kita temukan nilai Z-nya sebesar 0,4750. Nah, nilai-nilai yang berada pada posisi 1,96. Oke, sampai di sana kita dapatkan Z-nya 1,96. Lalu nilai Z yang kita dapatkan pada tabel itu, kita bandingkan dengan nilai Z hitung yang sudah kita peroleh di tahap awal tadi. Z hitungnya sebesar 2,5. Nah, kriteria ujinya ketika kita dapatkan nilai Z hitung itu lebih besar dari nilai Z tabel, maka A0-nya kita tolak. Nah, kalau kita lihat dari nilai yang kita peroleh, Z hitung itu 2,5, kemudian Z tabel itu 1,96, maka jelas nilai Z hitung lebih besar dari nilai Z tabel. Maka keputusan ujinya H0 kita tolak. Dengan menolak H0 artinya ada perbedaan rata kadar kolesterol orang dewasa dibandingkan dengan penderita hipertensi. Nah, baik dari dua pendekatan yang kita gunakan, baik pendekatan klasik maupun probabilistik, keduanya menyimpulkan memang ada perbedaan rata kadar kolesterol dari dua kelompok yang kita bandingkan. Nah, ini contoh penyelesaian kasus yang pertama. Yang kedua, jika standar deviasi populasinya tidak diketahui. Kita ambil contoh, jika peneliti hanya mengambil 25 sampel penderita hipertensi dengan standar deviasinya sampai 63 mg, maka uji statistik yang kita lakukan tentu menggunakan uji T, karena standar deviasi populasinya tidak kita ketahui. Nah, langkah pertama tentu H0-nya mu sama dengan 200, AA-nya mu tidak sama dengan 200. Perhitungan ujinya sama, kita gunakan rumus uji T, rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata populasi per standar deviasi sampel dibagi dengan akar N. Maka 220 kita kurangi 200 dibagi dengan 63 per akar 25. Maka kita dapatkan nilai T hitungnya 1,59. Jadi kita peroleh nilai T-nya 1,59. Kemudian untuk mendapatkan nilai tabel, T tabel kita gunakan DF-nya atau degree of freedom-nya N-1, yaitu 25 dikurang 1 menjadi 24. Lalu Anda lihat nantinya nilai P dengan menggunakan tabel T. Terlihat pada posisi antara 1,318. Jadi bisa kita lihat nanti di tabel T. Nah, ini tabel T. Tabel T. Tadi kita dapatkan nilainya 1,59. 1,59. Ya, 1,59 pada posisi, jadi posisi DF-nya kita lihat, karena N-nya 25 dikurangi 1 menjadi 24. Nah, posisi 24 kita tarik ke kanan, 1,59 itu berada pada posisi mana? Nah, kalau kita lihat, dia berada di antara 1,318 sampai 1,711.
atau berada pada taraf kepercayaan, taraf kemaknaan 0,2 sampai 0,1. Jadi dia berada di antara 0,1 sampai dengan 0,2. Oke ya, jadi itu. Jadi antara 1,318 dan 1,711. Kalau kita tarik ke atas, berarti terletak antara nilai alfa 0,10 sampai 0,05. Oke. Nah, berarti nilai P-nya yang kita peroleh itu berada di antara 0,10 dan 0,05. Karena T-tabel merupakan jenis tabel untuk one tile test, maka nilai yang diperoleh itu harus dikali 2. Atau nanti kalau yang saya sampaikan ini tabelnya sudah ada 2. Tabel yang saya sampaikan ini ada 2. Ada memang khusus untuk alfa uji satu sisi atau satu arah one tile, ada yang dua arah atau two tile. Sama saja, nanti Anda lihat kalau memang ini posisinya berada di sini, maka dia berada antara 0,1 sampai 0,2 untuk uji dua arah atau dua pihak. Oke ya, jadi dapat kita simpulkan nilai P-nya itu jelas di atas 0,10. Jadi di atas 0,10 dan di bawah dari 0,20. Nah, kemudian baru kita bandingkan nilai P itu dengan nilai kritisnya. Nilai kritis ataupun nilai kemaknaan yang kita gunakan itu 5%. Maka kita dapatkan P-nya itu besar dari 0,10 itu tentu besar dari 0,05. Sehingga kesimpulan dari hipotesis nolnya gagal ditolak. Dengan gagal menolak H0, maka H0 kita terima. Dengan menerima H0 artinya kita simpulkan tidak ada perbedaan yang bermakna kadar kolesterol orang dewasa dengan penderita hipertensi. Ini untuk kasus yang kedua. Saya kira demikian. Kemudian untuk melatih Anda atau mencoba, maka ini ada tugas, tolong Anda selesaikan. Ada 2 kasus yang bisa Anda selesaikan menggunakan uji min dalam 1 sampel. Terasa demikian saja, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.